bendanya itu disamarkan pakai kata kerja dengan cara huruf wawunya menyamar sebagai huruf yang amilah. Apa amilah? Huruf bisa beramal. Apa beramal? Berbuat. Berbuat ngapain? Berbuat merubah-rubah harokat pada kata berikutnya. Nah, perbuatan merubah harokatnya itu kayak perbuatan huruf an. Huruf an adalah huruf yang bisa menasobkan, yang merubah jadi fathah untuk kata kerja berikutnya itu. Contoh pada tampilan berikutnya. Misalnya, ini contoh dalam bahasa Arab ini. Misalnya, lubsu abaatin wa taqarra aini ahabbu ilayya min lubsis sufufi. Saya ulangi. Lubsu artinya pakaian. Abaatin tebal. Lubsu abaatin pakaian tebal. Wa taqarra aini dan pakaian yang menyejukkan mataku, ahabbu ilayya adalah lebih aku sukai, min lubsi daripada pakaian asyufufi tipis. Ini contoh ucapan bahasa Arab disuruh membanding-bandingkan jenis pakaian. Terus saya jawab, pakaian tebal dan pakaian yang menyejukkan mataku kalau dipandang sudut mata itu lebih aku sukai daripada pakaian yang tipis, itu intinya. Nah, yang warna biru ada kata watakorro. Wa itu artinya dan, takorro artinya menyejukkan. Ini menyejukkan mataku. Nah, tulisan watakorro, takorro ini kata kerja. Namanya fi'il. Nah, kata kerja present tense namanya mudhari. Berarti takorro adalah fi'il mudhari. Dalam kaidah bahasa di Al-Quran, fi'il mudhari atau kata kerja bentuk sedang itu normalnya akhirannya doma. Jadi aslinya roknya doma berbunyi takorru. Takorru. Nah di sini ternyata tidak takorru tapi takorro alias akhirannya fathah. Nah sekarang kita ungkap kenapa kok takorro tidak normal takurru. Namanya nggak normal berarti kan berubah. Kenapa berubah takorro tidak takurru? Jawabannya adalah ada proses dari bentuk aslinya menjadi bentuk jadi. Ya ada proses. Contohnya bentuk jadi dalam lafaz di atas berbunyi watakorro aini yang artinya dan menyejukkan mataku. Jadi pakaian yang tebal dan pakaian yang menyejukkan mataku lebih aku sukai daripada pakaian yang tipis. Nah, tulisan watakorro ini, takorro kan kata kerja. Normalnya takorru, akhiran ru. Nah, akhiran ru normalnya takorru. Nah, dalam bahasa Al-Quran, takorru, akhiran doma, kalau pengen dirubah jadi ro atau fathah, itu syaratnya ada, yakni misalnya didahului lafaz an. Jadi takorro asalnya dari antakorro, ya. Ada annya antakorro, antakorro, ya. Annya nggak punya arti. Takorro menyejukkan aini, menyejukkan mataku. Jadi ini jelas ini kenapa takorro tidak takurru. Takorru maksudnya tidak doma karena didahului an. Karena an adalah huruf yang bisa beramal. Apa beramal? Berbuat. Berbuat ngapain? Berbuat merubah kata berikutnya ini. Yang normalnya akhiran doma dirubah jadi fathah. Itulah kehebatan lafaz an di Al-Quran. yakni kata berikutnya akhiran doma dirubah jadi fathah. Nah, antakorro. Takorro kata kerja artinya menyejukkan. Nah, aslinya bukan kata kerja tapi kata benda kurroti. Apa kurroti? Sama artinya menyejukkan cuma kata benda. Wa kurroti aini dan menyejukkan mataku. Wa kurroti aini. Wa artinya dan. Jadi asal mula lafaz di atas seperti ini bentuk aslinya. Lubsu abaatin wa kurroti aini. Artinya pakaian yang tebal dan menyejukkan mataku itu lebih aku sukai daripada pakaian yang tipis. Nah, kedua warna biru kanan kiri ini abaatin tebal, kurroti menyejukkan. Oh, berarti pakaian yang tebal dan
pakaian yang menyejukkan mataku, lebih aku sukai. Jadi wa ini adalah menyambung dua isim, antar dua isim, antar dua kata benda. Abaatin wa qorroti, makanya sama-sama i kasro. Abaatin akhiran i atau kasro, wa qurroti akhiran i, makanya huruf wa ini kata sambung menyambung antar dua kata kanan kiri yang harokatnya sama-sama kasro. Nah, qurroti yang bentuk kata benda dirubah jadi kata kerja takorro. Takorro. Jadi di atas berbunyi lubusu abaatin wa takorro. Aslinya lubusu abaatin wa qurroti aini. Jadi lafadz qurroti yang kata benda boleh dirubah jadi kata kerja. Yang tentunya normalnya harus doma, harus takorru. Harus doma, takorru. Nah, takorru kalau pengen berubah jadi takorro harus pakai an. Nah, lafadz an boleh disamarkan, disembunyikan di balik lafadz wa. Maka kesimpulannya adanya huruf wa yang artinya dan ini adalah wa bermaksud menutupi keberadaan an di balik huruf wa itu, menutupi, disamarkan, disamarkan. Nah, sekarang kita akan ungkap kenapa kok disamarkan, kok nggak terang-terangan saja pakai an ya. Pakai an, jawabannya adalah kalau an-nya tertulis jelas berbunyi lubusu abaatin antakorro, maka merubah pemahaman artinya, yakni gini artinya kalau an-nya tertulis jelas. Lubusu abaatin, pakaian tebal untuk, nah ini arti untuk akhirnya. Pakaian tebal untuk menyejukkan mataku. Jadi kesannya yang menyejukkan mata itu pakaian tebal. Ya. Padahal di sini adalah bermaksud ada dua pakaian, yakni pakaian tebal dan pakaian yang enggak tebal tapi menyejukkan mata. Itu lebih aku sukai. Ini contohnya. Kalau wa-nya dihapus diganti an, maka berkesan yang menyejukkan mata adalah pakaian tebalnya, bukan pakaian yang lainnya. Ini contohnya. Jadi pelakunya takorro adalah lubusu abaatin. Maka dari itulah an-nya dihilangkan supaya bermaksud bahwa ada dua pakaian yang disukai. Pakaian tebal karena unsur tebalnya. Yang kedua, pakaian yang kalau dilihat menyedapkan mata. Menyejukkan mata. Entah karena gemerlapnya, entah karena mewahnya, entah karena mahalnya, entah karena uniknya bentuknya, ataupun modelnya. Itu namanya takorro ini. Jadi wa di sini tetap artinya dan, tapi bermaksud menutupi lafadz an. Dari mana taunya bahwa di balik wa itu ada huruf an? Taunya adalah takorro. Takorro akhirannya fathah. Dalam bahasa di Al-Quran, kalau ada kata kerja akhirannya fathah, itu salah satu sebabnya adalah didahului huruf an. Nah, jadi qurroti bentuk benda, kata benda dirubah menjadi takorro, maka bentuk jadinya watakorro aini, dan menyejukkan mataku. Ini memang agak rumit ya wow yang ini ya, karena wow yang serba samar-samaran, wow yang mengungkap an diungkap, dihilangkan jadi kurroti, jadi saling ungkap mengungkap lafadznya. Ini kajian wow seperti ini, yang wow yang seperti ini itu tingkatan paket 10 ke atas tentang sastra Al-Quran. Berikutnya, yang nomor 6, ini terkenal ini ya, yang merasa ikutan tingkatan paket 3 selalu udah kenal ini. Wawul atofi, wawu atof. Maksudnya wawu apa atof itu? Ya ini huruf wawu yang bermaksud menggabungkan atau menyambungkan antar kata benda alias antar isim, maupun menyambungkan antar kata kerja alias antar fiil. Oh, berarti huruf wawu atau adalah huruf kata sambung. Jadi menyambung antar dua kata benda atau menyambung antar dua kata kerja. Berarti singkat definisinya adalah huruf wawu atau termasuk jenis kata sambung yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan lafadz dan. Contohnya pada tampilan berikutnya.
Contoh huruf wawu atop yang bermaksud menyambung antar kata benda atau isim. Sambil dari Al-Baqarah 7. Panjang ayatnya sambil to the point saja. Khotamallahu, Allah mengunci mati ala qulubihim, atas hati-hati mereka, wa ala, dan atas samihim, pendengaran mereka. Wa di sini artinya dan. Berarti lafat qulubi yang artinya hati dan lafat sam'i yakni pendengaran, kedua benda ini, hati kan benda, sam'i juga benda pendengaran. Kedua benda ini tersambungkan oleh lafat wa. Jadi lafat kulubi dan sam'i adalah dua isim, dua kata benda yang disambung oleh lafat wa. Maka pemahamannya adalah berarti Allah itu berbuat mengunci. Mengunci apa? Dua objek. Mengunci kulubihim, mengunci hati mereka, hati tempat bersemayamnya hidayah, dan juga mengunci mati samihim, mengunci mati pendengaran hati mereka. Pendengaran sebagai alat media untuk masuknya info tentang hidayah. Ini contoh sindiran Allah kepada orang yang tidak beriman, yang kafir, yakni hati mereka dikunci mati Allah, supaya Nabi Rasul sehebat apapun nggak bisa akan menyadarkan orang itu. Kenapa? Karena tempatnya hidayah sudah ditutup. Yang kedua, media alat pendengaran atau hati mereka, pendengaran hati untuk sebagai alat bisa mendengar ceramahan, bisa mendengar peringatan dari Nabi, bisa mendengar info dari Nabi, Allah tutup juga. Nah, berarti ditutupnya dalam dan luar. Apa dalamnya? Hati mereka ditutup Allah. Apa luarnya? Pendengaran ditutup Allah. Maka meskipun mereka secara penglihatan kasat mata melihat Muhammad dan hidup zamannya Muhammad, gak akan bisa mereka beriman meskipun mereka melihat langsung bukti-bukti kerasulan Muhammadnya. Ini contohnya. Jadi dua objek ini disambung oleh huruf wa. Berarti Allah mengunci mati kepada dua hal. Allah mengunci mati ala qulubihim wa khotamallahu ala samihim. Jadi aslinya khotamallahnya dua kali muncul. Khotamallahu ala qulubihim wa khotamallahu ala samihim. Berikutnya, ada juga huruf wawu atof, kata sambung yang bermaksud menyambung kata kerja antar fiil. Kalau tadi kan antar isim. Sekarang antar fiil, antar kata kerja. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 3. Saya bacakan. Ayatnya panjang ya, sambil to the point di sini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yu'minuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikuna. Ini satu ayat ternyata. Alladzina, orang-orang yang, yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, kepada yang gaib, boleh kepada, boleh dengan, wa yuqimuna, dan mereka mendirikan, as-sholata, sholat, wa mimma, dan dari apa yang, razaqnahum, kami berikan rezeki mereka, koma, yunfikuna, mereka menginfakkan. Yang warna biru adalah kata kerja. Yu'minuna, mereka beriman. Yuqimuna, mereka mendirikan. Yunfikuna, mereka menginfakkan. Jadi tiga warna biru ini kalau saya ambil lepas dari ayatnya, maka saya kumpulkan pada tampilan berikutnya. Susunan kalimat intinya adalah ketiga fiil berurutan. Yani apa? Alladzina yu'minuna wa yuqimuna wa yunfikuna. Orang bertakwa adalah alladzina, orang-orang yang mereka beriman. Orang bertakwa adalah alladzina, orang-orang yang mereka mendirikan. Orang bertakwa adalah alladzina, orang-orang yang mereka menginfakkan. Ini contoh perbuatan orang bertakwa. Lalu oleh Allah ketiga fiil tersebut, ketiga kata kerja yang warna biru ini dilengkapi dengan objeknya masing-masing. Jadi pokok kalimat cuma tiga kata ini. Alladzina yu'minuna wa yuqimuna wa yunfikuna. Nah, dilengkapi objek maka bentuk jadi
Alladzina yu'minuna, orang-orang yang mereka beriman. Mengenai apa? Beriman kepada apa? Butuh objek. Oh, bil ghaibi. Berikutnya, wal wayuqimuna, dan mereka mendirikan. Dirikan apa? Butuh objek. Oh, as-sholata. Makanya karena objek akhirnya fathah. Wa yunfikuna, dan mereka menginfakkan. Nginfakkan apa? Oh, mimma rozaknahum, dari apa yang kami berikan rizki mereka. Jadi ayat 3 Al-Baqarah tadi itu intinya cuma 3 lafaz. Alladzina yu'minuna, yuqimuna, yunfikuna. Nah, ketika kata kerja ini atau perbuatan dilengkapi objeknya masing-masing. Yu'minuna beriman apa? Kepada yang gaib. Yuqimuna dirikan apa? As-sholata. Yunfikuna menginfakkan apa? Menginfakkan dari apa yang kami berikan rizki mereka. Ini susunan aslinya, rinciannya. Alladzina yu'minuna titik-titik. Walladzina wa yuqimuna titik-titik. Wa yunfikuna titik-titik. Ini bentuk susunan aslinya. Ternyata oleh Allah tulisan wa yunfikuna mimma razaqnahum dibalik susunannya, yakni yunfikuna taruh di akhir ayat, wa mimma razaqnahum yunfikuna. Jadi aslinya adalah wa yunfikuna mimma razaqnahum. Nah, didahulukannya yunfikuna dengan diakhirkannya yunfikuna itu beda pengertiannya, beda pemahaman ayatnya. Yang pertama, hikmahnya adalah kenapa di Al-Baqarah yunfikuna kok diakhirkan, pada dalam bahasa Arab yunfikuna didahulukan kayak seperti ini urut. Siapa subjek, predikat, objek. Siapa subjeknya? Mereka. Apa predikatnya? Beriman. Apa objeknya? Bil ghaibi. Yuqimuna, siapa subjeknya? Mereka. Apa predikatnya? Mendirikan. Apa objeknya? As-sholata. Yunfikuna, apa subjeknya? Mereka. Apa predikatnya? Menginfakkan. Apa objeknya? Dari apa yang rozaknahum. Jadi objek selalu letaknya di sebelah kiri dari predikatnya. Karena urut subjek, predikat, objek. Urut. Kata kerja dulu, baru objeknya. Ini dalam bahasa Arab udah urut. Yu'minuna, baru objeknya. Yuqimuna baru objeknya sebelah kiri. Yunfikuna baru objeknya sebelah kiri. Ternyata di Al-Baqarah dibalik, objeknya didahulukan, baru predikatnya diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Jawabannya yang pertama adalah tinjauan sudut pandang ilmu qiraat. Ilmu baca, seni baca Quran. Yani apa? Ciri khas masing-masing surat itu punya ciri khas bunyi akhirannya. Misalnya surat An-Nisa akhirannya an. Surat Maryam an. Surat Al-Baqarah in un. Ali Imran in un. Surat Toha alif maksura. Nah, berarti ciri khas bunyi surat Al-Baqarah akhirannya, yakni kada tajwid, hukum qiraat akhirannya berbunyi mat arid li sukun. Maka yunfikun, seperti itu. Nah, kalau lafadz yunfikuna ternyata Allah letakkan didahulukan setelah wa, misalnya berbunyi sebagai kanan ini, wa yunfikuna mimma razaqnahum, berarti akhir ayat nomor 3 berbunyi hum akhirannya, razaqnahum, berbunyi hum, maka nggak ada ciri khas surat Al-Baqarah. Kenapa? Nggak ada ciri khas bacaan mat arid li sukun. Karena ketika baca hum pendek, rozaknahum tidak berbunyi rozaknahum, humnya nggak panjang karena tidak mat arid li sukun. Ini satu hikmahnya. Jadi tulisan di Al-Baqarah ayat 3 berbunyi wa mimma rozaknahum yunfikuna. Aslinya yunfikunya ada di awal kalimat yang berbunyi wa yunfikuna mimma rozaknahum. Itu susunan dalam bahasa Arab. Berhubung ini Al-Quran, ternyata Al-Quran punya uslub. Apa uslub? Gaya bahasa tersendiri. Lain dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab berbunyi, wa yunfikuna mimma razaqnahum. Kalau di Al-Quran, enggak, dibalik. Wa mimma razaqnahum yunfikuna. Itulah Al-Quran. Punya gaya bahasa dari sisi ilmu qiraat. Supaya menjadi identitas surah Al-Baqarah, akhirnya mat arid disukun. Ini jawaban yang pertama. Tinjauannya ilmu qiraat.
Yang kedua, hikmahnya kenapa oleh Allah dalam firman-Nya yunfikuna diakhirkan? Jawabannya adalah bermaksud menindaklanjuti dari mimma razaqnahum. Jadi orang bertakwa adalah orang yang Allah bilang wa mimma, dan dari apa yang razaqnahum kami berikan rizki mereka. Setelah mereka menerima rizki dari Allah, ditindaklanjuti mereka berbuat ngapain? Yunfikuna. Mereka berbuat menginfakkan. Maka dari itulah, maka definisi berbuat menginfakkan adalah mereka tidak boleh merasa memberi, tapi merasalah memberikan. Beda loh ya. Dalam tinjauan ilmu alat tingkatan paket 6 ya. Dalam ilmu alat tingkatan paket 6, yunfikuna ini kata kerja yang butuh objek. Yang kata kerja jumlahnya 4 huruf, anfaqo yunfiku, itu butuh objek. Nah, ketika butuh objek maka mengartikan tambahin an akhirannya. Misalnya memberikan, mendunalankan, menjadikan, dan seperti itu. Jadi yunfikuna artinya mereka menginfakkan. Ya, ini apa? Memberikan. Memberikan dari apa yang telah mereka terima dari Allah. Bukan memberi loh ya. Kalau memberi merasa memiliki, terus ngasih orang. Tapi kalau memberikan itu merasa jadi menyampaikan apa yang dari Allah. Itulah hikmahnya kenapa? Supaya menjadi perbuatan tindak lanjut setelah menerima mimma razaqnahu. Nah, ini hikmahnya di balik susunannya. Dalam bahasa Arab yunfikuna duluan, dalam bahasa Al-Qur'an yunfikuna diakhirkan. Berikutnya, terakhir untuk pertemuan ini, huruf wawu yang ketujuh. Namanya wawul jam'iyati. Wawul jam'iyati. yakni huruf wawu jam'iyah alias wawu jamak. Huruf wawu jamak. Apa definisi wawu jamak di Al-Quran? Yakni huruf wawu jamak yang bermaksud menggabungkan. Menggabungkan maksudnya apa? Yakni menyambungkan. Menyambungkan apa? Antar kata kerja. Kata kerja apa? Kata kerja yang sama. Alias fungsinya seperti huruf athof kata sambung. Tapi lebih spesifik. Apa spesifiknya? Yakni khusus hanya bermaksud menyambung untuk mengumpulkan perbuatan yang sama yang diperbuat oleh satu pihak. Ulangi, kalau huruf athof menyambung perbuatan yang lain-lain, misalnya yu'minuna, terus wa yunfikuna, wa yunfikuna. Nah, yu'minuna mereka beriman, yukimuna mereka mendirikan. Contoh, kita mundur sebentar, lihat di layar. Ini contohnya. Yu'minuna mereka beriman, yukimuna mereka mendirikan, yunfikuna mereka menginfakkan. Karena ketiga perbuatan ini adalah perbuatan yang berbeda-beda, maka wa di sini namanya waw athof kata sambung. Tapi istilahnya waw athof. Apa athof itu? Menyambung perbuatan tapi beda perbuatannya. Beriman, mendirikan kan beda. Mendirikan dengan berinfak kan beda. Nah, karena beda perbuatannya, maka kata sambung wa meskipun artinya dan itu istilah namanya huruf wawu athof. Tapi kalau perbuatannya sama, apalagi diperbuat oleh satu pihak, maka wa yang artinya dan itu namanya wawu jamak. Contoh pada tampilan berikutnya. Ciri khas huruf wawu jamak. Ada ciri khasnya wawu jamak. Apa cirinya? Yakni hurufnya menyambung antar kata kerja yang kembar. Kembar apanya? Kembar bentuknya dan kembar artinya. Contohnya di Al-Quran ada. Saya ngutip dari surat Asy-Syura 49. Ayatnya panjang ini. Ayatnya panjang. Saya tuduhkan aja pada lafadznya. Yahabu liman yasa'u inathan. Wa yahabu liman yasa'u adz-dzukura. Saya artikan. Yahabu dia memberi. Dia siapa? Allah. Masih ingat kita berdoa, wahab lana min ladunka. Hab. Kalau hab kata perintah, hab berilah. Kalau yahabu memberi. Yahabu dia memberi. Liman bagi siapa yang yasha'u dia kehendaki, beri apa? Inathan, anak perempuan. Wa yahabu dan dia memberi.
liman yasa'u, bagi siapa yang dikehendaki, Allah beri apa? Adz-dzukura, anak laki-laki. Nah, karena ada kata-kata wa dan sebelah kirinya wa ada yahabu, sebelah kanan juga ada kata yahabu, berarti bermaksud bahwa Allah itu secara bersamaan itu bisa maha pandai, maha canggih, maha segalanya. Bisa ngapain? Bisa memberikan anak kepada seseorang di suatu kota misalnya si A orangnya hamil ada di Jakarta, si B orangnya hamil ada di Bandung, sama-sama hamilnya. Nah, Allah berkuasa, yakni apa? Memberi anak lahirnya kepada dua perempuan tadi, lahirnya bersamaan, di jam yang sama, di hari yang sama, dan Allah kehendaki misalnya beda anaknya. Itu namanya Allah Yahabu. Jadi Allah berkuasa memberi anak pada orang perempuan di suatu kota dan bersamaan lahir dengan perempuan yang lain, di kota yang lain. Allah berkuasa, bisa. Mana buktinya? Karena dalam fi'il di Al-Quran ada yahabu. Yani yahabu adalah kata kerja yang sama dengan yahabu kiri. Karena kembar, maka bermaksud wawunya jamak. Apa jamak? Menghimpun, mengumpulkan perbuatan secara bersamaan langsung. Contohnya. Jadi wayahabu ini bukan wawu atop, wawu jamak namanya. Yani wawu yang menjamakkan, mengumpulkan. Jadi wawu kata sambung, sambungan dari yahabu sebelah kanan menyambung kepada yahabu sebelah kiri. Nah, karena menyambung bukan bermaksud urutan perbuatan, tapi kebersamaan perbuatan. Coba mundur ke belakang lagi. Nah, lihat di layar. Ini urut di sini. Orang bertakwa adalah, kan tujuannya berbunyi hudan lil muttaqin. Setelah itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, ini urut ini. Wa ini adalah huruf atop, bukan menyambung perbuatan bersamaan, tapi menyambung perbuatan berurutan. Karena nggak sama. Orang bertakwa adalah didasari beriman dulu. Setelah iman, baru kelanjutannya mendirikan. Setelah mendirikan, baru kelanjutannya menginfakkan. Ini namanya urutan perbuatan orang bertakwa. Beriman dulu, terus mendirikan, terus menginfakkan. Dari mana tohnya berurutan? Karena huruf wawu ini menyambung antar kata kerja yang tidak sama. Tidak sama perbuatannya. Nah, sedangkan di tampilan berikut ini, di surat Asy-Syura 49, kata kerja cuma satu, yahabu. Allah berbuat yahabu. Yahabu bagi seorang ibu, Allah ngasih anak perempuan, dan di tempat yang lain Allah berkuasa yahabu memberi seorang ibu anak laki-laki. Dan sama Allah beri anak yang sama pengertian bersamaan lahirnya maksudnya. Ini contohnya. Oh, berarti langsung kesimpulan, kalau ada huruf wa yang artinya dan, di sebelah kirinya ada kata kerja, dan sebelah kanannya sebelumnya entah dekat atau jauh ada kata kerja yang kembar atau sama dengan sebelah kirinya wa, maka wa ini bermaksud menyambung perbuatan secara bersamaan. Tapi kalau kata kerjanya beda, maka bermaksud menyambung perbuatan secara berurutan. Bedanya itu. Jadi memang wa artinya dan, namanya dan kan ada dua bermaksud, menyambung bersamaan atau berurutan. Contoh di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Karena na'budu sama nasta'inu berbeda kata kerjanya, maka wa di situ berurutan bermaksudnya. Nyembah dulu baru minta. Nah, ini contohnya. Sedangkan di sini karena kata kerjanya kembar, maka wa bermaksud menyambung perbuatan secara bersamaan. Nah, karena bersamaan namanya dikumpulkan, namanya jamak, wawu jamak. Ini hikmah dari pengistilahan wawu jam'iyati. Wawu yang mengumpulkan perbuatan yang sama, dikumpulkan dalam satu waktu perbuatannya, alias bersamaan dikerjakannya. Berarti Allah itu serba maha. Kenapa unsur mahanya? Bisa Allah itu memberikan bayi atau menghendaki seorang perempuan lahir di lain kota, tapi bersamaan lahirnya, sama-sama jamnya, sama-sama detiknya itu bisa Allah. Ya, bisa.
Mana buktinya? Karena kata kerja yahabu ada dua-duanya. Bisa. Bisa. Jadi meskipun dalam satu negara misalnya atau seluruh dunia lahir bersamaan hari Jumat malam jam sekian, sekian bayi lahir bersamaan, bisa, Allah bisa berkuasa seperti itu. Karena yahabu kembar, bersamaan berbuatnya. Jadi huruf wawu yang ke-8 dan seterusnya akan dikenalkan pada seri yang kedua. Sebelum diakhiri, silakan boleh pihak hostnya membacakan mana datanya pertanyaan dari peserta, akan saya jawab. Silakan pada waktunya. Baik Ustaz, terima kasih. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membedakan fungsi wawu itu halia, ma'iyah, dan lain sebagainya. Ya, jadi sekarang kita dulu dari catatan tadi. Wawu yang artinya kebersamaan. Ya. Nih, yang ketiga. Jadi di sini nomor 3, ini saya beri nomor sendiri ya. Dari saya nomor 3, wawu bimakna, wawu yang maknanya sama dengan ma'a atau bersama. Ya, bersama. Contohnya adalah ini, wistu ana wasa'ata. Ini contoh. Nah, sekarang untuk bedakan gimana cara bedanya wawu yang statusnya sebagai ma'iyah dengan wawu yang hal atau keadaan hal. Ya tadi, balik pada definisinya. Kalau wawu ma'iyah bermaksud menyambung sesuatu yang kejadiannya sama. Contoh di sini, buistu kata Rasul, aku diutus. Aku diutus itu bersamaan Allah mengutus ya, mengutus dimensi waktu kejadian kiamat sendiri. Jadi aku diutus. Jadi di sini ya, buistu ana wasa'ata. Jadi cirinya wawu kalau bermaksud ma'iyah atau artinya bersamaan, yakni bermaksud menggambarkan kejadian yang dialami seseorang itu bersamaan kejadiannya dengan dialami pihak lain. Contoh di sini. Jadi kiamat Allah jadwalkan kapan kejadiannya, itu kejadiannya bersamaan waktunya dengan dikirimnya Rasul. Nah, itu jarak kejadiannya antara tadi itu 2 jari ketika direnggangkan. Oh, berarti ibaratnya kalau diukur tengah-tengah antara 2 jari ini, jari tengah ini, maka Rasul itu diutus, ibarat Rasul jari telunjuk ya. Jadi munculnya jari telunjuk itu bersamaan dengan munculnya jari tengah. Nah, kemunculan bersamaan inilah namanya ma'iyah. Dan dari jari telunjuk dan jari tengah, apa kata dan itu? Muncul bersamaan. Kalau kita nunjuk, coba mana jari telunjuk dan tengahmu? Kalau kita langsung memperlihatkan dua gini ya, maka langsung dua gini bersamaan ya. Kalau telunjuk dulu baru tengah, berarti berurutan. Ini contohnya. Jadi wawu yang ma'iyah atau wawu yang bersamaan itu bermaksud menggambarkan atau menyambung 2 hal atau 2 sosok, 2 pihak yang kejadian bersamaan dengan pihak lainnya. Contoh di sini adanya Rasul itu bersamaan dengan adanya saat hari akhir. Nah, cuma jarak adanya itu seperti 2 jari ini. Jadi menggambarkan 2 peristiwa yang kejadian bersamaan. Ini yang ma'iyah. Sekarang yang sedangkan atau apa tadi ya, hal. Hal tadi yang mana ya, nomor berapa ya? Berdua ya, 2. Nah, ini hal. Kalau hal itu menggambarkan hal yang berbeda. Contohnya saya melihat TV, sedangkan mata saya sakit. Ini contohnya. Saya nonton TV, sedangkan mata saya sakit. Jadi kan bertentangan keadaannya kan. Nonton TV kan pakai mata. Lah kalau mata yang sakit kan susah. Itu pakai sedangkan mata saya sakit. Ini contohnya. Jadi mengatanya bukan dari tulisannya, jadi kepada ayatnya. Oh, bermaksud menggambarkan keadaan yang berbeda
maka wa namanya waw hal. Dia sedangkan. Ini contohnya. Jadi dua peristiwa saya nonton TV bersamaan dengan mata saya sakit. Bersamaan kan? Tapi karena keadaannya berbeda bertolak belakang, maka wa dijadikan sedangkan namanya waw hal. Saya nonton TV sedangkan mata saya sakit. Kan ironis namanya. Itu namanya waw hal. Jadi menggambarkan keadaan berbeda. Kalau waw ma'iyah bersamaan. Misalnya saya nonton TV, saya mendengar radio. Oh, berarti saya nonton TV dan mendengar radio. Nah, dan di sini yang ma'iyah bersamaan. Jadi saya nonton TV bersamaan dengan saya dengar radio, berita dari radio. Ini contohnya secara terjemahan bahasa Indonesia. Ada lagi yang lain? Silakan, hostnya. Selanjutnya, apakah huruf wawu itu digunakan untuk tema tertentu sesuai dengan peristiwa saja? Oh, tidak. Ini karena kita masih mengenal 7 huruf wawu, ya, tidak bisa disebutkan di dalam bahasa Al-Quran. Itu fungsinya macam-macam ini, macam-macam. Nah, kata menggambarkan hal keadaan yang bersamaan kejadiannya bisa. Kata menggambarkan hal keadaan yang berbeda bisa. Jadi wah ini fungsinya makanya dikatakan 37 macam. Jadi ibaratnya 37 sudut pandang. Sudut pandang tentang wah itu sendiri banyak. Nah, karena kita masih saya kenalkan waktu singkat memang singkat melengkapi mendatang tentang wawu yang lain. Agar kita semakin banyak referensi tentang sudut pandang tentang huruf wawu. Total 37. Jadi wawu nggak harus tentang keadaan. Tentang nama orang pun bisa. Misalnya ya, bentar ya. Saya tulis bentar, saya ambil dulu pulpen bentar untuk menuliskan contohnya. Bentar ya. Misalnya ini contoh aja loh ya, contoh misalnya ada orang namanya misalnya Yusuf. Bentar ya, dulu Yusuf. Nah, tulisan Yusuf ya-nya doma, wawnya sukun, Yusufu. Ini bentuk jadinya ini dalam Quran, Yusufu. Nah, ini satu kata loh ya, satu kata. Yusufu, wow ini wawu asli ini. Kenapa asli? Karena nama Yusuf memang ada wawunya, nggak boleh pendek. Yusuf, nggak boleh. Yusufu, nggak boleh. Oh, berarti wawu yang terdapat dalam nama Yusuf ini wawu asli. Nah, sekarang boleh nggak kata-kata Yusuf ini saya tambahin wawu yang nggak asli? Boleh. Contohnya satu seperti ini ya. Yusuf, sunya panjang. Yusufu. Nah, seperti ini. Nah, wawu yang kedua yang sukun Yusufu. Ini nanti kita kenal di pertemuan datang. Ini wawu yang bermaksud memanggil, berteriak. Yusuf, seperti itu. Nah, jadi kita itu manggil nama orang yang harus singkat Zaid misalnya, atau Umar ya. Umar. Kan U-M-A-R, Umar. Nah, karena orangnya jauh kan kita teriak Umar ya. Jadi kita baca Umar kan kesannya mamanya kan panjang, matobi kan Umar, A-nya banyak, Umar, R akhirnya. Nah, A berarti huruf A di sini adalah bisa ketambahan A yang lain kalau bermaksud memanggil, teriak. Sama, digunakan seperti itu. Kalau ada nama orang ya yang akhirnya pendek, Yusufu, Suf ya. Suf ya. Sif sama fa, Suf pendek. Nah, boleh dipanjangkan tambah wawu kalau bermaksud teriak. Nggak usah pakai wahai, nggak usah, langsung aja Yusuf. Boleh seperti itu. Ini contohnya. Nah, berarti pada nama orang pun boleh tambah huruf wawu. Ya, di huruf kedua sebelum akhir itu. Atau boleh huruf terakhirnya bermaksud teriak. Ini contoh huruf wawu dalam tinjauan sudut pandang yang lain. Tentang adanya huruf wawu yang nempel pada nama orang bermaksud misalnya untuk meneriaki orang itu yang kita nggak butuh kata panggilan wahai. Jadi kok pakai wahai? Ya Yusufu. Nah, ya Yusufu, wahai Yusuf. Seperti ini ya. Ya Yusufu, wahai Yusuf. Kalau ya dihapus.
Kita teriak, Yusuf, boleh, tambah wawu. Ini contohnya. Jadi wawu ini wawu tambahan, tidak nama asli orangnya. Ya, jadi huruf wawu tidak harus tentang keadaan atau untuk mendeteksi huruf wawu itu wawu apa. Banyak tinjauannya. Pertama dari segi kaidah bahasanya, yang kedua dari segi susunan kalimatnya, dari segi konteks ayatnya, baru ketahuan mau apa ini maksud tersebut. Ini contohnya. Ada lagi terakhir? Tanya yang ketiga, wow yang boleh menggantikan kata kerja. Keterangannya secara ilmu alat itu terdapat dalam kitab apa dan dalilnya apa. Oh ini. Jadi huruf wawu yang saya sampaikan dalam materi ini kalau saya mengoleksi dari berbagai referensi kitab-kitab, pertama saya ambil dari kitab Jurumiyah, Alfiyah. Ini kitab umum ini, Jurumiyah, Alfiyah, Durusul Lughah, kemudian Kamus Lisanul Arab, kemudian An-Nahwul Wadih, dari berbagai kitab-kitab yang umumnya dalam pelajaran bahasa Arab umumnya. Ini di berbagai toko-toko Allah ada seperti itu. Ini saya kumpulkan, kemudian saya sampaikan secara bertahap. Untuk malam ini 7, besok lengkapnya lanjut sebagainya, lanjutan seperti itu. Jadi contoh tadi ya, misalnya ya, saya ambil tadi wawu yang pengganti fi'il ini, wawu lati tansbu ini, wawu sebagai kata ganti untuk apa, kata kerja. Istilahnya dalam bahasa Arabnya al wawul lati tansibu ma bada bi itmari fil mudhari'in. Ini istilah dalam istilah Arabnya dalam kitab tersebut. Nah, kemudian saya berikan arti sederhananya seperti ini. Wawu sebagai domir atau kata yang menggantikan keberadaan kata kerja atau fi'il mudhari. Ini kalau nama lengkapnya seperti ini, awul lati dan seterusnya itu. Ini contohnya. Jadi materi tentang wawu di sini contohnya, atau pengetahuan tentang ilmu alat ini, saya mengutip dari berbagai kitab-kitab yang umum kitabnya semua sudah kenal. Jurumiyah, Alfiyah, Nahwul Wadih, ini contohnya. Durusul Lughah. Kamusnya saya dari kamus Lisanul Arab, seperti itu. Termasuk tentang wawu seperti ini. Saya mengutip dari kitab-kitab tersebut. Tuh. Ada yang lain? Silakan. Ada lagi? Silakan dari Bapak Desi Sudrajat bisa di Suara putus-putus, tolong diulang. Halo? Ya, silakan Pak Ade aja. Assalamualaikum. Oh, silakan Pak Ade, silakan. Salam. Pak Ade ya, benar ya? Pak Ade Sudrajat, Pak. Oh ya, Pak Ade Sudrajat. Saya ini Pak memahami dari 7 wawu itu memang dari Pak Ustadz dikatakan ada beberapa fungsi yang berbeda dari fungsi wawu. Cuma saya ingin menanyakan yang keenam Pak, wawu ataf itu yang dicontohkan surat Al-Baqarah ayat 3. Al-Baqarah ayat 3. Saya ingin ini menanyakan ini aja Pak Ustadz mengenai mimma rojaknahum, yaitu kami memberi rezeki. Saya kadang ingin penjelasan dari Pak Ustadz. Allah kadang menyebut dia memberi, kemudian kami memberi rezeki. Kami kan dalam bahasa Indonesia itu jamak ya. Saya ingin penjelasan dari Pak Ustadz, itu mohon penjelasan Pak Ustadz. Ya, ini sebetulnya materi sudah saya sampaikan di kajian tematik juga. Nanti boleh dibuka file rekamannya di YouTube-nya. Tapi sekarang saya berikan singkat saja jawabannya ya. Ya, detailnya ada sendiri. Bentar ya, saya buka dulu layar kosong. Bentar. Ini ya, lihat singkat ya, saya singkat aja ya. Allah itu mengatasnamakan dirinya di Al-Quran itu dengan dua
Apa hostnya? Apakah saya keluar dulu? Berusaha masuk lagi, barangkali biar nggak mantul. Silakan bisa Ustaz. Bisa ya? Lanjut aja ya. Saya teruskan kalau gitu. Ya. Jadi, Allah itu berkata di Al-Quran pakai lafat ana dan pakai lafat nahnu. Ana artinya aku, nahnu artinya kami. Ana aku, nahnu kami. Sudah. Nah, Allah itu ketika di Al-Quran dalam firman-Nya kalau mengatasnamakan aku, anak aku, itu bermaksud litakribi, untuk rasa kedekatan kepada hambanya. Dalam bahasa namanya litakribi, untuk kedekatan kepada hambanya. Lah kalau Allah berkata pakai istilah kami itu bermaksud litakdimi, untuk pengagungan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Tinggi, litakdimi. Nah, karena Allah pakai istilah kami takdim itu pengagungan dirinya. Itu nama sebagai kedudukan, atas nama kedudukannya. Kedudukan yang maha tinggi, kedudukannya. Nah, kalau litakrib atas nama kedekatannya. Kedekatannya kepada hambanya. Kedekatan. Nah, karena Allah punya kedudukan, maka Allah berkuasa memerintah malaikat. Ya, memerintah malaikat, memerintah hewan, atau memerintah tumbuhan, pokoknya memerintah makhluk ya, berkuasa memerintah. Nah, dalam hal Allah memberikan rizki, kenapa pakai istilah kami atas nama kedudukan yang maha tinggi? Karena punya kedudukan, maka berkuasa memerintah. Nyuruh malaikat Mikail bagi-bagi rizki, nyuruh malaikat Israel nyaput nyawa, nyuruh malaikat Israfil niup sangkakala, nyuruh malaikat Jibril ngasih petunjuk sebagainya. Betul. Jadi Allah kalau berkata kepada kami bermaksud litakdim, untuk mengagungkan dirinya yang maha tinggi, punya kedudukan. Maka dalam rizki berarti Allah itu membagi-bagi rizki pada manusia itu melalui pihak-pihak yang Allah perintahkan. Misalnya malaikat, misalnya sama manusia, dan seterusnya. Tapi kedudukannya bukan kebersamaan sebagai tim, bukan. Allah punya kedudukan. Nah, beliau berkuasa merintah, nyuruh malaikat, nyuruh. Jadi makanya tadi rozakna, kenapa disini pakai na kami ya? Berarti Allah itu berkuasa menyuruh malaikat sebagai perantara dari Allah untuk membagi-bagikan rizkinya. Tuh. Yang benar ada di Al-Quran, kalau urusan taubatnya manusia, Allah meresponnya pakai ana. Wa ana tawwabur rahim, enggak pernah dan kami. Dari urusan tobat pakai ana, pakai aku. Oh, berarti ketika manusia bertobat pada Allah, merasalah bahwa akrab dengan Allah. Akrabnya itu Allah merespon pakai ana, wa ana dan akulah menerima tobat. Kalau rizki pakai kami contohnya. Kalau tobat pakai ana, pakai aku. Ini contoh saja. Jadi, nah dari dua atas nama ini, aku dan kami, maka lahirlah istilah doa kita Allahumma dan Robbana. Nah, lahirlah istilah ini. Apa Allahumma artinya? Ya Allah, berarti manggil Allah atas nama rasa kedekatannya, takrib. Kalau Robbana, wahai Tuhan kami, manggil Allah atas nama kedudukannya sebagai Tuhan. Jadi pas kita berdoa pakai Allahumma, bayangkan Allah dekat. Kalau berdoa pakai Robbana, bayangkan Allah mulia, kita hina, nggak berdaya, Allah mulia. Allah tinggi, mulia, dan sebagainya. Kita rendah, nggak berdaya, hina, di sana. Jadi penghayatan berdoa Allah Robbana beda, sesuai dengan ana dan nahnu ini. Ini ya, ke sana. Jadi itu hikmah dari pengatasnamaan aku dan kami bagi Allah tersebut. Insya Allah ada filenya di YouTube, ada itu, boleh install. Ya, ada lagi terakhir, silakan. Terakhir. Satu lagi, Ustaz. Boleh. Wa pengganti fi'il itu bisa juga atau yang fi'ilnya mahdhuf.
dari fiil sebelumnya atau perkataan sebelumnya. Diulangi ya, putus-putus sebentar, diulangi. Wa pengganti fiil Ya. itu bisa juga disebut atau yang fiilnya mahdhuf dari fiil sebelumnya atau perkataan sebelumnya. Benar, benar. Jadi cuma yang saya contohkan ini adalah contoh fiil atau kata kerja takorro yang aslinya bukan kata kerja tapi pakai kata benda. Nah, sekarang balik kepada nama wow ini. Bentar ya, saya buka dulu tampilin di layar. Bentar, nih. Bentar ya. Bentar saya ganti warna dulu pulpennya biar enggak rancu dengan warna hitam. Ya. Nih namanya saya baca lengkapnya. Al-wawul dakhilatu, wawu yang masuk. Huruf wawu yang masuk. Masuk kemana huruf wawunya? Masuk kepada kata kerja bentuk sedang, mudhari. Ya. Huruf wawu yang masuk atau yang masuk kepada kata kerja bentuk sedang, mudhari. Yang kata kerja itu akhirnya fathah, mansubun. Nah, kenapa wawunya masuk? Karena wawunya bermaksud atof, li atofi, atof. Menyambung antar isim sebelumnya, ini kata kunci. Ismin qablahu. Nah, ini kata kunci. Berarti huruf wawu, catat ya. Huruf wawu nomor 5 nih ya. Nomor 5 huruf wawu yang bermaksud menyambung dua kata benda, isim sebelumnya dan isim berikutnya. Dua kata benda. Nah, huruf atof ini wawu atof ya, wawu kata sambung karena li atofi untuk menyambung. Jadi ada huruf wawu yang menyambung dua kata benda, tapi kata benda itu nggak kelihatan kata benda gitu maksudnya. Contohnya, saya buka tabel berikutnya. Yang ini. Nah, ini. Jadi bentuk aslinya yang bawah ini aslinya lubsu abaatin wa qurrati. Nah, ini kan dua-duanya kata benda nih. Ini aslinya ini. Bunyi aslinya ini, bunyi asalnya ini lubsu abaatin, pakaian tebal dan kuroti. Kenapa ti ya? Kenapa ti kasro? Karena disandari lafaz lubsu, berarti lubsu dua kali. Lubsu abaatin wa lubsu kuroti ini. Nah, jadi pakaian tebal dan pakaian menyejukkan mataku. Nah, pakaian menyejukkan mataku. Jadi dua kata benda ini disambung oleh wahdan. Nah, kata benda berbunyi kurroti itu diganti pakai kata kerja takorro. Nah, ini loh. Jadi serba samar menyamar ini. Takorro ada kata kerja. Aslinya bukan kata kerja, tapi kata benda kurroti. Kurroti ya. Kata kurroti. Nah, kita ungkap aja. Nah, kenapa nggak tulis asli aja wa kurroti ini? Jawabannya adalah kalau berbunyi takorro, ini ya, di layar takorro. Ingat bahwa kata kerja bentuk sedang atau fi'il mudhari bermaksud kesinambungan perbuatan. Berarti yang paling ahabu ilayya, yang paling aku sukai adalah pakaian tebal. Satu, karena unsur tebalnya. Yang kedua, pakaian yang takor itu terus menerus menyejukkan mataku. Jadi tidak membosankan kalau dilihat. Makanya lafaz kurroti diganti takorro, diganti perbuatan. Benar Bapak? Mataku kalau berbuat ngelihat terus pakaian itu nggak bosen-bosennya, nggak berkedip, namanya takorro ini. Jadi dirubah jadi kata kerja bermaksud kesinambungan tidak bosannya mataku kalau melihat. Nah, maksudnya. Nah, kalau berbunyi wa kurroti ini sekedar identitas bahwa aku suka pakaian yang sedap dipandang mata, entah mandang sekali selesai, setelah itu bosen, dibuang. Ini enggak, dengan pakai takorro berarti meskipun pakaian itu kumal, sudah lama, tetap aku sukai. Kenapa? Setiap melihat pakaian itu menyejukkan hatiku. Nah, unsur menyejukkan itu terus menerus, tanpa akhir. Makanya dirubah jadi kata kerja. Nah, ini contohnya. Jadi takorro aslinya maksudnya wa ini, wa yang paling bawah salingkari ini, gerak-gerak salingkari,
Wa adalah atof, kata sambung. Nyambung apa? Nyambung dua kata kanan kiri. Ya ini apa? Abaatin tebal dan kurroti menyejukkan. Ini aslinya akar kata nyambung dua kata benda. Tapi dirubah kata benda jadi kata kerja. Nah kalau dirubah ada syaratnya. Ya ini apa? Harus mansubun. Akhiran fathah. Harus fathah. Ya, tidak doma, tapi harus fathah. Ini contohnya. Nah, kenapa fathah? Berarti harus ada an. Iya, kalau dua kali harus ada an. Nah, an-nya disembunyikan, diganti wa, maka bentuk jadi watakarro. Watakarro. Jadi saling proses dari asal usul sampai kepada bentuk jadi. Terus sementara hari ini ya, nanti yang kurang jelas bisa tanya di dalam grupnya masing-masing. Demikian dari saya, insya Allah kita jumpa lagi pada hari Senin, kelanjutan seri yang kedua. Akhir kalam, silakan sabar nunggu kiriman dari saya, kiriman filenya maupun nanti dari panitianya kiriman file rekamannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.